Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang reaksi redoks dan bilangan oksidasi atau yang biasa disebut dengan biloks. Bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi atau biloks? Simak penjelasan berikut ini. Bilangan oksidasi bisa didefinisikan sebagai muatan suatu atom dalam suatu molekul atau zat akibat adanya perbedaan keelektronegatifan antara atom-atom dalam molekul tersebut. Muatan ini bisa berupa muatan positif atau muatan negatif, di mana penulisannya muatan positif negatifnya dituliskan sebelum penulisan angka. Cara menentukan bilangan oksidasi ada beberapa aturan. Yang pertama yaitu bahwa bilangan oksidasi unsur bebas adalah 0. Contoh unsur bebas di sini adalah natrium, magnesium, gas hidrogen, dan gas klorin. Jadi unsur bebas itu adalah unsur yang berdiri sendiri tanpa berikatan dengan unsur yang lain, atau atom-atom yang berikatan dengan atom yang sama jenisnya untuk membentuk suatu molekul, maka ini dikategorikan sebagai unsur bebas. Maka biloknya sama dengan 0. Aturan yang kedua yaitu bilangan oksidasi ion monoatomik adalah sama dengan muatannya. Kita tahu bahwa ion itu ada dua jenis, yaitu ion monoatomik dan ion poliatomik. Ion monoatomik adalah ion-ion yang tersusun dari satu jenis atom saja. Contohnya di sini adalah ion Mg2+, maka biloksnya sama dengan plus 2. Plus 2 berasal dari atau sama dengan muatannya. Contoh lain yaitu Cl-, maka biloksnya sama dengan minus 1. Aturan yang ketiga yaitu bilangan oksidasi hidrogen adalah plus 1, kecuali dalam senyawa hidrida logam yaitu minus 1. Jadi pada umumnya bilangan oksidasi hidrogen itu adalah plus 1. Contoh di sini ada senyawa HCl, NH3, H2O, dan CH4. Keempat senyawa ini, atom hidrogennya memiliki bilangan oksidasi sama dengan plus 1. Nah, untuk contoh yang senyawa hidrida logam, yaitu ada kalsium hidrida. Di sini biloks H sama dengan minus 1. Aturan yang keempat yaitu bilangan oksidasi untuk atom oksigen atau atom O adalah minus 2, kecuali dalam senyawa peroksida yaitu minus 1 dan dalam senyawa OF2 yaitu plus 2. Jadi pada umumnya untuk biloks atom O adalah minus 2. Contoh di sini ada senyawa H2O, CO2, NO3, dan MgO. Biloks O dalam keempat senyawa tersebut adalah minus 2. Contoh untuk senyawa peroksida di sini adalah H2O2. Di sini untuk biloks atom O-nya adalah minus 1. Aturan yang kelima yaitu bilangan oksidasi atom dari unsur golongan 1 dan 2 adalah plus 1 dan plus 2. Golongan 1 ini adalah golongan alkali, logam-logam alkali, dan golongan 2 adalah unsur logam alkali tanah. Contoh di sini ada senyawa NaCl, di sini atom Na merupakan atom dari unsur golongan pertama, maka biloks Na sama dengan plus 1. Sedangkan contoh yang kedua yaitu MgO, di mana atom Mg merupakan atom dari unsur golongan kedua, maka biloks Mg sama dengan plus 2.
Berikutnya adalah aturan ke-6, yaitu total bilangan oksidasi senyawa netral adalah 0. Contoh di sini ada senyawa CO2. Maka kita bisa mengidentifikasi atom-atom dalam senyawa tersebut, yaitu atom C dan O, maka kita bisa menentukan terlebih dahulu untuk bilangan oksidasi dari O, sesuai dengan aturan nomor 4 bahwa O bilangan oksidasinya adalah minus 2. Maka berapakah bilangan oksidasi dari atom C? Maka kita bisa menentukan dengan menggunakan persamaan berikut. Total bilok CO2 sama dengan jumlah atom C dikali dengan bilok atom C ditambah dengan jumlah atom O dikali bilok atom O. Maka di sini total bilok CO2 adalah 0. Kemudian jumlah atom C-nya sama dengan 1 dikali N, kita cari bilok C-nya berapa. Kemudian ditambah jumlah atom O-nya ada 2 dan bilok atom O adalah minus 2. Maka di sini didapatkan jumlah N-nya adalah plus 4. Jadi, bilok atom C dalam CO2 adalah plus 4. Dan yang terakhir adalah total bilangan oksidasi ion poliatomik sama dengan muatannya. Contoh di sini adalah ion SO4 2-. Pastinya kita bisa menentukan terlebih dahulu bilok dari O. Maka kita bisa menentukan berapa bilok S-nya dengan menggunakan persamaan berikut. Total bilok SO4 2- sama dengan jumlah atom S dikali bilok atom S ditambah jumlah atom O dikali bilok atom O. Maka di sini tuliskan bahwa total bilok ion SO4 2- sama dengan min 2. Sama dengan jumlah atom S-nya 1 dikali N. N adalah bilok atom S yang kita cari. Kemudian kita tambah dengan jumlah atom O sebanyak 4 dikalikan dengan bilok atom O, yaitu minus 2. Min 2 sama dengan 1 plus 4 kali min 2 sama dengan min 8. Maka min 2 sama dengan 1 min 8. Maka N-nya kita dapatkan plus 6. Jadi, bilok atom S dalam ion SO4 2- adalah plus 6. Jika kalian sudah memahami tentang aturan bilangan oksidasi, mari kita simak untuk contoh reaksi redoks berikut ini. Nah, ini contoh reaksi redoks yang agak panjang persamaannya. Perhatikan, di sini ada beberapa macam atom yang terlibat dalam satu reaksi redoks. Maka sebelum kita menentukan reaksi oksidasi reduksinya, maka kita tentukan dulu bilangan oksidasi. Mari kita bahas satu per satu. Untuk senyawa KCl, di sini total biloksnya adalah sama dengan 0. Maka kita bisa menentukan biloks K terlebih dahulu karena kita tahu bahwa K ini golongan 1. Maka biloksnya plus 1. Kalau K ini biloksnya plus 1, maka Cl-nya min 1 karena total biloks senyawa ini adalah sama dengan 0. Plus 1 min 1 sama dengan 0. Kemudian MnO2. Di sini kita bisa menentukan biloks O terlebih dahulu, yaitu minus 2. Karena O ini jumlahnya ada 2, maka sebenarnya total biloksnya adalah sama dengan min 4. Min 4, agar total bilok keseluruhan sama dengan 0, maka Mn-nya sama dengan plus 4. Jadi di sini yang saya tuliskan adalah bilok untuk 1O, yaitu minus
2. Berikutnya adalah H2SO4. Nah, ada angka 2 di depan penulisan rumus nyawa ini. Ini adalah yang disebut dengan koefisien reaksi. Jadi koefisien reaksi ini tidak perlu dihitung dalam penentuan bilangan oksidasi. H2SO4, maka kita bisa menentukan biloks dari H dan O. H biloksnya adalah plus 1, sedangkan O adalah minus 2. H di sini sebanyak 2, maka totalnya nanti adalah plus 2. O sama dengan min 2 sebanyak 4, maka totalnya minus 8. Minus 8 di sini plus 2, maka S-nya adalah plus 6. Plus 6 plus 2 sama dengan plus 8. Minnya adalah di sini min 8, maka totalnya sama dengan 0. Berikutnya adalah K2SO4. Nah, di sini ada penulisan rumus SO4 yang sama dengan rumus di H2SO4. Maka di sini biloks S dan O itu sama, tidak perlu kita hitung, pasti kita tahu bahwa di sini S-nya adalah plus 6, O-nya min 2. K ini sama, yaitu golongan 1, maka dia plus 1. Kalau kita hitung, plus 1 sebanyak 2, maka plus 2, plus 6, total sama dengan plus 8. Minnya di sini, min 2 sebanyak 4, yaitu min 8. Plus 8 min 8 sama dengan 0. Begitu juga untuk MnSO4. Di sini ada pengulangan lagi SO4, S-nya plus 6, O-nya min 2. Pasti Mn-nya di sini adalah plus 2. Cl2 ini adalah unsur bebas, maka biloknya sama dengan 0. H2O, H plus 1 sebanyak 2 berarti plus 2, O min 1. O min 2. Maka plus 2 min 2 sama dengan 0. Begitulah cara menentukan bilangan oksidasi dari atom-atom yang terlibat dalam suatu reaksi. Nah, jika sudah bisa menentukan semua bilangan oksidasinya, maka kita cari mana atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Kita cek satu persatu di sini untuk K. K di sini plus 1 tetap tidak berubah, yaitu menjadi plus 1. Kemudian Cl di sini min 1 diproduk berubah menjadi 0. Berarti Cl ini berubah dari min 1 menjadi 0, berarti mengalami kenaikan, maka mengalami reaksi yaitu oksidasi. Kemudian Mn di sini plus 4 diproduk berubah menjadi plus 2, berarti mengalami perubahan, yaitu dari plus 4 menjadi plus 2, artinya biloksnya turun, maka mengalami reaksi yaitu reduksi. O di sini min 2, di sini juga min 2, ini min 2, min 2, dan min 2 tidak berubah. H juga sama, plus 1, di sini plus 1. S plus 6, plus 6, plus 6. Jadi sudah tidak ada lagi atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Baik, dari sini bisa kita buat kesimpulan bahwa Cl dalam KCl mengalami reaksi oksidasi karena mengalami peningkatan bilangan oksidasi. Sedangkan Mn dalam MnO2 mengalami reduksi karena mengalami penurunan bilangan oksidasi. Maka di sini MnO2 disebut sebagai oksidator dan KCl disebut sebagai reduktor. Semoga bisa dipahami sampai di sini. Oke, yang terakhir di sini ada istilah reaksi autoredoks atau reaksi disproporsionasi. Ini adalah salah satu contoh reaksi autoredoks, yaitu reaksi antara Cl2 dan H2O menghasilkan HOCl plus HCl. Cl2
ini adalah unsur bebas, piloxnya sama dengan 0. H2O di sini hanya plus 1, O-nya min 2. Sedangkan H dalam HOCl adalah plus 1, O-nya min 2, Cl-nya adalah plus 1. H dalam HCl plus 1, Cl min 1. Maka di sini bisa kita amati yang mengalami perubahan bilangan oksidasi, yaitu Cl2 atau Cl-nya di sini dari 0 berubah menjadi plus 1. Berarti mengalami kenaikan. Maka terjadi reaksi oksidasi. Kemudian Cl di sini berubah lagi dari 0 menjadi minus 1. Maka Cl ini juga mengalami reaksi reduksi. Nah, selain Cl tidak ada atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Nah, perhatikan di sini yang mengalami oksidasi dan reduksi adalah zat yang sama, yaitu Cl2. Inilah yang disebut dengan reaksi autoredoks atau reaksi disproporsionasi. Jadi yang berlaku sebagai oksidator adalah Cl2, yang berlaku sebagai reduktor juga Cl2. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.